Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan pagi hari ini kita sedang belajar mengenai amalkan ini bisa naik haji setiap hari. Sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Amalan-amalan yang pertama itu wudhu ya. Dalam keadaan suci menuju masjid. Yang kedua sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang ketiga membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku mau kasih lihat tayangan dulu nih. Judulnya Ayo Berzikir. Ini dia tayangannya, silakan. Subhanallah, subhanallah. 13, 13. Buang. Oh, pakai jari ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Waduh, jarinya habis. Mantap. Sini. Nah, sini. Ra, jangan berisik dong. Terus jadi lupa nih udah sampai berapa zikirnya. Iya Kak, maaf. Tuh, kartun aja rajin berzikir. Masa kita enggak? Mulai sekarang kita belajar berzikir ya. Tangannya kurang. Tangannya kurang padahal. Ya Allah. Tadi Ustadz Syam menjelaskan kalau kita berzikir setelah habis sholat, tasbih, tahmid, takbir, insya Allah pahalanya bisa senilai haji. Tapi ternyata katanya ada lagi nih zikir yang kadang kita suka lupa tuh. Ternyata waktunya juga bagus, pahalanya juga bagus. Rentang waktunya kapan? Nah, Habib Usman tadi mau menjelaskan katanya sekarang kan Habib ya? Betul. Siap ya Habib ya? Bismillah. Masya Allah, silakan Habib Usman. Afwan Mas Wani, afwan Ustadz Maulana, afwan Ustadz Syam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menarik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shala ghadata fi jama'ati thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams, thumma shalla rak'atain kanat lahu kajri hajjah wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tammah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian terbit sampai waktu terbit matahari. Jadi dia memuji Allah ketika habis salat subuh sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka manusia tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah. Masya Allah. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, tammah, sampai 3 kali. Sempurna. Keutamaan amalan ini hanya dapat diraih, dapat didapatkan oleh siapa? Mereka yang memenuhi persyaratan. Jadi nggak gampang, nggak mudah. Ada syaratnya ternyata. Yang pertama, fi jamaah, sholat subuhnya berjamaah. Bukan sholatnya sendirian, jamaah ma'al imam, bersama imam dia. Ketika seorang sholat subuhnya berjamaah, bareng bersama imam, dia berharap akan mendapatkan pahala, yakni pahala haji dan pahala umrah. Ketika selesai sholat subuh, yang kedua, dia duduk berzikir, dia duduk dengan betul-betul khusyuk, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia duduknya tertidur atau ngantuk, maka dalam sebuah riwayat yang lain dijelaskan dia tidak mendapatkan pahala ini. Qa'ada zikrullah, duduk ingat kepada Allah, fokus membaca Al-Qur'an, iqra Al-Qur'an, atau dia tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syam, takbir, tahlil, tahmid, ya kan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau dia muzakarah, dia belajar Al-Qur'an atau belajar agama, atau dia mempelajari kitab, atau dia muzakarah kepada teman-temannya, membedah suatu amalan atau kajian yang ini berharap akan keberkahan ilmu tersebut atau mencari ilmunya Allah, sama seperti itu juga, atau diskusi agama, atau lagi amar ma'ruf nahi munkar, dia mendapatkan sebuah pahala, berharap akan mendapatkan haji dan umrah. Masya Allah, subhanallah. Terus apalagi yang dilakukan? Hatta tatlu syams, sampai matahari, terbitnya matahari. Jadi dia nggak boleh pindah-pindah nih. Karena besarnya pahala ini, dia fokus, dia duduk sampai terbitnya matahari. Terus yakni yang terakhir, maka dia ditutup dengan sholat 2 rakaat. Yakni sholat 2 rakaat ini yang dikenal dengan sholat isyraq. Dia sholat 2 rakaat, dia sholat isyraq. Jadi intinya adalah, siapa orang yang mempunyai niatan, ingin mendapatkan haji dan umrah, pahala yang besar, dia sholat bareng imam,
sholat subuh 2 rakaat. Setelah dia 2 rakaat sholat subuh, dia duduk, dia diam di tempatnya, berharap akan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah, dia ingat kepada Allah. Dia iqra Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan khusyuknya, berharap akan mendapatkan haji dan umroh. Zaman sekarang haji umroh susah. Daftarnya berapa lama? Ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Bahkan ada yang 10 tahun. Nah. Karena saking sulitnya dapat haji. Apalagi zaman pandemi gini. Kepotong Sulit pandemi. untuk mendapatkan haji. Duduk doang, dari waktu subuh sampai waktu suruk, berharap akan mendapatkan pahala haji. Sama seperti mendapatkan pahala haji tersebut. Kita ini selalu berharap. Berharapan yang tinggi. Amal kita sebanyak-banyaknya. Tadi Ustadz Maulana, Ustadz Sam udah bilang. Orang kaya, ya kan bisa amalannya banyak. Tapi kalau kita nih sebagai orang yang nggak kaya, ya kan, apalagi yang kita dapetin, haji aja susah, bayarnya mahal. Ini dengan cara yang seperti ini, yakni berharap akan duduknya ba'da subuh mendapatkan pahala haji sampai waktu Masya Allah. suruk, masya Allah. Zikirnya tadi apa aja tapi yang subuh sampai waktu suruk itu ya? Betul. Zikir Bisa ada pengajian, bisa pengajian. ngaji baca Quran, Betul. Atau diskusi ada agama majelis tadi diskusi itu ya? agama, ada Oh, apa-apa. baik, Masya Itu Allah. 1 jam 20 menit. 1 jam Jadi 20 sekarang menit. kan subuh 4.43, Ya. berarti suruknya itu sampai jam 6. Oh, Jadi baik. 1 jam 20 menit. Nah, mulai sekarang kita biasain deh jamaah yang seperti itu. Terima kasih Habib Betul. Usman untuk penjelasannya. Tapi tadi Habib Usman juga sempat bilang sholat isyraq 2 rakaat ditutup. Itu maksudnya apa ya? Kalau aku baru dengar jamaah udah pernah dengar belum ya? Baik. Ustadz Syam, Matahari aku- terbit. Matahari Betul. terbit ya. Ustadz Syam boleh deh dijelasin sholat isyraq 2 rakaat itu sama kayak sholat duha maksudnya apa gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Soni serta para Tafadhol, alim ulama Ustaz Syam. yang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Mayoritas ulama fuqaha mengatakan sholat isyraq itu ya sholat duha. Namun sebahagiannya lagi membedakan antara isyraq dan juga sholat duha. Ikhtilaful ulama. Kalau kita mau sempurna ya isyraq juga ya duha juga gitu. Jadi setelah dia melaksanakan salat isyraq berarti sudah masuk waktu duha. Ya laksanakanlah salat duha di dalamnya. Bedanya salat isyraq itu adalah bersambung dengan salat subuh. Kalau sholat duha itu bisa setelah sholat subuh nanti beberapa jam kemudian atau dia mau siap-siap ke sekolah dulu atau mau siap-siap kuliah dulu atau mau kuliah online dulu atau mau WFH dulu di rumah mau kerja-kerja dulu baru dia sholat duha. Jadi sholat duha itu bisa jam 11 ya bisa setengah 11 gitu jadi nggak sambung dari isyraq. Tapi kalau isyraq biasanya tadi dikatakan 1 jam 20 menit masuk waktu syuruk waktu sholat sunnah 2 rakaat. Isi sholatnya apa ya? Usolli sunnatal isyraq ya. Saya sholat 2 rakaat sholat isyraq karena Allah. Atau kalau nggak pakai usolli juga boleh. Saya berniat sholat 2 rakaat karena Allah. Ya, sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Bacaannya apa? Yang rakaat pertama boleh baca asyams wasyamsi waduhaha. Rakaat kedua boleh baca ad-duha. Tapi kalau nggak hafal boleh kul ya kulhu. Kulhu double juga nggak apa-apa. Jadi kita mudahkan jamaah nih. Kulhu double pun nggak apa-apa. Karena di masa Nabi SAW ada orang yang bukan sholat sendiri, ngimamin kulhu terus ya. Dilapor sama Rasulullah, ya Rasulullah imam di sana itu kulhu terus dia baca. Gimana? Dipanggil orang yang kenapa kulhu terus? Saya cinta sekali dengan surah Al-Ikhlas ini. Kenapa? Karena satu-satunya surah yang tidak ada permintaan di dalamnya itu surah Al-Ikhlas katanya. Ya, kalau surah Al-Falaq kan ada permintaan, ya Allah lindungi aku daripada hasad, lindungi aku daripada sihir. Kalau Binas juga ada permintaan, ya Allah jauhkan aku dari waswas. Tapi kalau Al-Ikhlas itu tidak ada permintaan di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi aku benar-benar ikhlas memuji Allah saja dalam sholatku. Maka subhanallah, tadi dijelaskan hadisnya oleh Habib, maka pahalanya adalah umrah haji sempurna. Bayangin, orang berangkat dari Jakarta ke Jeddah. Dari Jeddah ada yang ke Mekah atau ada langsung dari Jakarta ke Madinah. Tapi dari Jeddah ke Mekah, bayangin ongkosnya dan capeknya. Sampai di sana pulang-pulang ternyata hajinya tidak sah. Ya. Sampai di sana ternyata pulang-pulang hajinya tidak mabrur. Karena di dalamnya ada fusuk wala jidala fil hajj. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Atau mungkin tidak niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Korupsi, uang korupsi dipakai haji gitu ya. Menipu orang lalu uang tipuan dipakai haji. Tidak sah hajinya. Ini tidak berangkat ke Mekah. Tidak capek tapi pahalanya sempurna. Berangkat aja belum tentu sempurna. Nah ini subhanallah tidak berangkat tapi mendapatkan pahala yang sempurna. Pertanyaan kedua, Ustadz tadi kan syaratnya berjamaah. Ini pandemi, PPKM. Ternyata masjid kegiatannya di dekat rumah saya itu tempat saya berjamaah selalu itu tutup. Apakah saya masih tetap bisa sholat isyraq?
Jawabannya adalah masih bisa karena Anda tidak ke masjid dengan uzur syar'i. Syaratnya berjamaahlah dengan istri atau anak-anak. Wah, Masya Allah. Iya. Tapi kita mau sholat isyraq itu harus yang dari subuh ke suruk itu dulu. Iya, atau syaratnya kegiatan adalah kayak tidak agama boleh itu ya? berkegiatan setelahnya. Itu diisi dengan berzikir. Keringanannya adalah ada ayat begini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring semuanya dianggap zikir. Jadi bukan berarti habis tahiyat, Ya. salam terus di situ aja Nggak boleh sampai kemana-mana. iya 1,5 jam enggak begitu. Oh, bukan. Iya, Aku pikir boleh gitu. dia berdiri, tapi tidak dengan mengingat dunia. Berdiri, pindah tempat, kata pengurus masjidnya pindah-pindah dulu Pak, mau dipel nih. Misalnya pengurus masjid, gimana? Saya mau sholat isya Iya. Pak, jangan pindahin saya enggak gitu juga. Boleh pindah tapi tetap mengingat Allah, pengajian kah apa kah. Oh, baik. Dan tidak ada Masya Allah. salat sunat sesudah subuh. Tidak ada salat sunat. Nanti boleh salat sunat sesudah subuh setelah masuk waktu syuruk. Baik. Jadi batasnya salat kan sesudah asar sesudah subuh haram salat sunat. Nanti ada setelah masuk waktu syuruk. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Nah jamaah sekarang aku mau ngasih kesempatan nih. Aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah banyak banget nih pertanyaan dari jamaah. Aku bacain ya. Siapa tahu dari kalian nih. Ayo siap-siap. Pertanyaan pertama. Oke, aku bacain yang pertama. Ini dari Instagram @fikrizainal. Ada di belakang aku nih. Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar kalau kita melaksanakan sholat Jumat selama 40 hari berturut-turut dengan sempurna, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji? Mohon penjelasannya. Sholat Jumat 40 hari berturut-turut Ustadz Ya, Maulana. saya ambil dua redaksi ya. Dari lihat kata pertanyaan ini 40 hari salat Jumat. Kan Jumat itu kan per Jumat. Iya. Berarti setahun itu. Setahun itu 51 Jumat sampai 53 Jumat. Jadi dalam setahun. Nah dalam hal ini mungkin yang dimaksud ini salat berjamaah 40 hari. Bukan salat Jumatnya jadi ya? tidak apa-apa. Salat Jumat juga ada redaksinya. Dalam satu kitab Irsyadul Ibad disebutkan bahwa penghuni kubur itu dimimpikan oleh orang yang datang berziarah padanya. Kemudian ditanya, betapa beruntungnya orang-orang yang ada di dunia karena bisa haji tiap Jumat. Di mana itu? Ketika dia salat Jumat. Hajinya orang miskin adalah salat Jumat. Hajinya Orang miskin. kaya hajinya di tanah suci. Ya. Tapi nilai hajinya orang miskin adalah salat Jumat. Oh. Jadi jangan pernah meninggalkan salat Jumat. Dan ini seorang pencuri datang ke rumah Pak Yai. Mau masuk surga. Gimana caranya? Salatlah berjamaah 40 hari tanpa jeda. Tidak ada putusnya. Jadi kalau hari, pokoknya 40 berjamaah. Ya. 40 hari 40 dijamin hari. masuk surga. Pasti hari ke-30, 39 lah. Nggak Telat, sholat. ketiduran. Aduh, gimana Harus nih? mengulang lagi dari awal. Ya Allah. Baik kalau terima kasih Ustadz Maulana Iya, untuk iya. jawabannya. Semoga terjawab ya untuk jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Instagram @orsteri ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya bersama suami ingin sekali berhaji, tapi bingung dengan tempat tinggal yang sering berpindah-pindah karena pekerjaan suami. Mohon pencerahannya, makasih. Wassalamualaikum. Ustadz saya mohon jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah urusan administrasi saja. Ya urusan administrasi mungkin karena daftarnya misal dia daftar di Jakarta. Tahu-tahu pindah ke Makassar, pindah lagi misalnya ke Lampung, pindah lagi kemana, pindah lagi. Jadi bingung daftarnya gitu. Jadi ini urusan administrasi. Saya rasa yang seperti ini bisa diatur secara internal dalam pemerintahan kita. Masya Allah kita bisa memberitahukan bahwa kita sedang pindah lokasi tempat kerja tanpa memindahkan kuota yang tadi kita dapatkan. Jadi misalnya bisa digeser kuotanya, kuota yang di Jakarta kita bisa pindahkan ke kuota yang mana gitu. Tapi insya Allah dengan niat dan ikhtiar yang ada itu sudah bernilai dia mau berangkat haji. Yang salah adalah pekerjaan pindah-pindah, gaji bertambah-tambah tapi nggak pernah setoran haji. Nah, itu yang Iya, sangat disayangkan iya, ya. betul. Berarti kita emang harus niatin dulu sih ya. Betul, mau jadi ini masalah bagaimanapun ya. administrasi saja. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk jawabannya. Jamaah jangan kemana-mana nih karena nanti segmen Tanya Dong Ustadz masih ada lagi. Siapa tuh pertanyaan kalian yang akan dibacain. Sekarang aku mau nanya lagi sama Ustadz Maulana. Ya. Katanya amalan selanjutnya datangnya dari dalam rumah Ustadz Maulana. Terus katanya mudah banget. Ada. Apa? Semua kita bisa dapat haji dari amalan ibadah yang dari rumah. Ya, apa? Mudah, gampang. Mau tahu? Mau. Jangan kemana-mana. Ingat ya, sepulang salat id, ingat.
makan. Makan. Dan ada pahala haji di situ. Wah, nanti dijelaskan lagi lebih dalam sama Ustadz Maulana kalau gitu. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.